kebahagiaan seorang istri adalah ketika dia melihat ada kesetiaan luar biasa. Andai pun terpisah, biarlah terpisah karena kematian. Biarlah berpisah karena mati. Jangan seperti yang tertulis di gerobak truk. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi caro nandak lama. Na'udzubillah. Suatu ketika saya khutbah Jumat. Khutbah Jumat di Masjid Namirah. Biasanya dalam hidup kalau perkara itu berkesan baru kita ingat setengah mati. Ingat luar biasa. Habis khutbah saya pun turun ke bawah, datang bapak-bapak kekar memeluk saya. Saya khawatir juga orang kekar memeluk ini. Karena kemarin yang tertangkap LGBT itu kan yang kekar-kekar. Ini apa ini? Setelah itu menangis. Ustaz Somad, iya, ada yang mau saya bicarakan. Takutnya kalau di pengajian nanti tak bisa. Ini habis khutbah Jumat. Saya mau tanya, bisa kita bicara 4 mata? Saya bilang jangankan 4, 3 pun bisa, apa namanya? Setelah jamaah cabut barulah dia. Begini Pak Ustadz, ya istri saya ini kerja di kantor dinas. Terus lalu kemudian dia akrablah dengan pegawai. Karena dia lebih sering ketemu pegawai di kantornya daripada saya. Dia berangkat pagi jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 jam dengan suami orang. Sementara dengan suaminya kadang 8 menit. 8 jam dengan suami orang. Bersolek dengan suami orang. Makan dengan suami orang. Minum dengan suami orang. Pulang ke rumah, jumpa suami, asik main HP. Nampak suami duduk, bukan ditegurnya, abang mau minum apa? Enggak, dipotonya pula suaminya. Suamiku sedang risau, kasihan. Akhirnya Pak Ustadz, ini malu aku menceritakannya Pak Ustadz. Lanjutkan, apa ceritanya? Rupanya Pak Ustadz yang selama ini saya antar dia ke airport jalan sama ini. Pernah kami jalan sama ini. Rupanya dia sudah berselingkuh sama itu 2 tahun lamanya Pak Ustadz. Saya bilang stop, jangan kau lanjutkan. Aku tak sayang dengan. Tak sampai hatiku mendengar. Jangan sampai meleleh. Aku orangnya lembut, meleleh air mataku. Jadi apa saran Pak Ustadz? Apakah ku tinggalkan dia atau ku lanjutkan? Saya bilang putih hitam. Kalau kau bisa menerima dia, terima apa adanya, terima putih. Suruh dia bertobat, kalian ukur. Jaga anak-anak. Kalau tak bisa Pak Ustadz? Kalau tak bisa kau ambil hitam, kau ceraikan dia dengan baik. Jangan abu-abu. Kalau putih katakan putih, kalau hitam katakan hitam. Kan ada lagunya itu kan. Tapi kalau tidak, jadi gimana Pak Ustadz? Jangan cepat-cepat ambil keputusan, merenung dulu agak seminggu 2 minggu, istikharah. Apa namanya? Istikharah cinta. Usolli sunnatal istikharah cinta rok'atain lillahi ta'ala. Kulanjutkan apa tidak? Akhirnya setelah itu Pak Ustadz, nampaknya bisa kulanjutkan. Bisa kau lanjutkan? Bisa. Gimana caranya? Saya akan sholat tahajud dengan dia, saya akan perbaiki ini, pokoknya masa lalunya itu tidak akan saya pikirkan. Mantap. Mantap. Memang kau laki-laki gentleman. Akhirnya sebulan sesudah itu datang lagi ke saya. Tak bisa aku lanjutkan Pak Ustaz. Katanya dulu bisa. Asal aku makan terbayang selingkuhannya. Asal aku mau tidur terbayang udah dia apa-apainya lebih miniku itu udah digarap. Udah digarapnya lah sawah itu kata dia. Akhirnya semuanya tak bisa Pak Ustaz. Ternyata laki-laki tak bisa dipengkhianati. Pengkhianat cinta namanya. Itulah kenapa orang di Jakarta itu kalau menikah, kebetulan kawan saya ada menikah di Jakarta, bawa-bawaan kue-kue, saya tengok di depan ada roti buaya. Kenapa roti buaya? Saya tanya, Bo, ya kenapa orang Betawi ini kalau nikah ada roti buaya? Ustadz Somad, binatang yang paling setia tak pernah selingkuh adalah buaya. Jadi kami ingin dia setia macam buaya, selama dia di air. Asal sudah dia naik ke darat, maka muncul istilah buaya darat. Maka jangan sampai buaya ini naik ke darat. Apalagi kalau sampai naik ke kantor gubernur, bahaya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jagalah hati. Maka betul kata Aa Gim, jagalah hati, jangan kau nodai. Kalau kayu patah bisa disambung, kalau kaca retak bisa direkat, tapi kalau kuda hati rusak, kemana obat akan dicari? Tak bisa. Mungkin memaafkan kesalahannya bisa, tapi setiap melihat wajahnya terbayang lagi di masa lalu. Tak laki-laki, tak perempuan. Ini kalau mau dihitung berapa WhatsApp yang masuk. Kemarin masuk 3 hari, 11.000 masuk WhatsApp. Langsung error. HP error, Telkomsel pun memblokir. Telepon tak bisa, SMS tak diangkat. Jamaah pun datang komplain. Ustaz Somad, kenapa telepon tak diangkat, SMS tak dibalas? Emang Siti Badriah? Enak aja, saya kena blokir. Akhirnya setelah lapor ulang, betul ini Ustaz Somad, betul. Kenapa bisa terjadi begini? Saya pun tak tahu. Kenapa orang nelpon saya? Tapi isinya terlalu banyak pengaduan. Suami mengadukan istri, istri mengadukan suami. Semuanya ngadu ke saya. Apa tak pusing kepala saya? Ustaz Somad, saya seorang perempuan solihah, orangnya baik, anak sudah 2. Tiba-tiba tak disangka HP suami saya tinggal. Begitu saya tengok rekaman dia dengan pacarnya Pak Ustaz, hancur Pak Ustaz. Tak bisa dikatakan Pak Ustaz. Saya katakan ini macam api dalam sekam. Kalau kau maafkan, maafkan hilang bersama maaf sampai tak berbekas. Jangan mulutmu berkata maaf tapi hatimu kau simpan. Sama artinya kau sedang memegang bom waktu. Setiap nampak mukanya bom, 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 bom. Nanti meletup dia. Kalau kau maafkan, maafkan dia. Kalau tak maafkan, tuntut dia ke pengadilan baik-baik. Jangan kau simpan, nanti meledak. Ya kalau meledaknya keluar, kalau ke dalam, pecah pembuluh darah, bam, mati kau. Dua-dua kau tak dapat, dunia tak dapat, akhirat melayang. Maka sabar, sabar. Enak aja Ustadz ngomong sabar. Lalu apa lagi? Hanya 2 pilihan. Kalau kau maafkan, maafkan. Kalau kau tidak, kau gugat dia ke pengadilan. Dulu laki-laki ini sudah diikat, bro. Betul? Banyak ibu yang tak ingat kan? Makanya waktu akad nikah itu tengok. Apa kata Pak Kua? Berikut ini. Pembacaan sirat taklik oleh mempelai pria. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, atau berselingkuh, atau bla 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 bla, maka dia mengadu ke kantor pengadilan agama, hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya, maka jatuhlah. Itu pesan laki-laki diikat. Suami-suami ibu ini sudah diikat. Yang macam-macam dia. Tapi sekarang perempuan banyak tak ingat itu. Karena ketika duduk di pelaminan dia asik selfie. Kiki kiki kiki. Kiki kiki kiki. Maka jangan asik selfie saja. Berselfie jangan begini. Karena ketika begini cap jempol kita direkam orang, apalagi HP-nya tajam macam HP saya ini. Ya, direkam, dicurinya cap jempol, dipakainya nanti. Sekarang HP pakai cap jempol. Kenapa HP? Dicuri orang. Begitu juga dengan ini. Sekarang kita kalau mau masuk Saudi Arabia kan begini. Nah, ini pun bisa dicuri orang. Makanya Pak Gubernur saya tengok berapa kali foto gini dia. Karena kalau begini cap tidak kedua tidak bisa dicuri orang. Mana bisa dia curi? Tapi ada makna lain. Beliau foto begini, rupanya 1 untuk selamanya. Masya Allah. 1 untuk selamanya Pak Ustaz. Nanti bapak foto juga gitu. Allahu Akbar. Pas pulang istrinya nanya, bang apa artinya? Kau yang pertama dan terakhir. Masya Allah. Pas di depan dia. Pas tak ada dia lainlah cerita ya kan. Cerita laut tak boleh bawa ke darat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 inilah yang akan menyelamatkan kita. Tapi setelah dunia hancur berkeping, kita pun akan mati dimakan cacing tanah. Nih, urat, darah, tulang, bulu, sumsum, daging, lemak akan menjadi santapan cacing tanah. Abdul Somad kalau mati, cacing tak terlalu senang. Sup tunjang kata dia. Yang pertama kali membusuk. Ini kenapa Abdul Somad ini tetap tegak berdiri? Kenapa? Dimuliakan. Apa kata Bapak protokol? Berikut ini mari kita panggilkan Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Al-Mukarram kata dia.
Tapi begitu ruh keluar dari jasad berubah menjadi almarhum. Tiba-tiba Ustadz Somad terbaring di rumah sakit, dokter pun datang memegang lehernya. Habis itu mereka pegang hidungnya. Jadi gimana Pak Dokter? Bungkus. Digulung dalam kain putih, jamaah pun datang menangis. Ustadz Somad, mengapa kau begitu cepat meninggalkan kami di Bangka Belitung? Kami sudah janji untuk datang yang kedua kali. Apa mau dikata, nyawa sudah sampai, bam, mati. Jamaah datang bergerombol. Apakah ada yang mau masuk ke liang lahat? Tak ada. Yang katanya cinta, tak ada. Akhirnya masuk ke liang lahat. Paling ada masuk 3 orang. Satu menyambut kepala, satu menyambut pinggang, satu menyambut kaki. Setelah itu mereka masukkan, anak pun melompat ke atas, dia panggil kawan. Hai bro, ambil cangkol biar kita injak makam bapak biar padat. Bahkan ada orang mati ketika musim hujan. Ketika hujan lebat datang, angin puting beliung, naik air. Ketika dimasukkan jenazahnya, muncul balik ke atas. Akhirnya diambil batu besar, diletakkan ke perutnya. Masuk, cepat-cepat timbun. Tak ada harganya. Itu dulu rumah kau yang buat, tanahnya kau yang mencari, tukangnya kau yang booking, semennya kau yang beli. Tapi begitu kau mati, tidak ada sejengkal pun rumah itu yang mau menerima jasadmu, karena engkau setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Ada satu makhluk, dia tidak punya kulit. Karena dia tak punya kulit, dia tak bisa hidup di atas tanah karena kena matahari. Dia tidak punya telinga. Binatang ini tak punya kaki. Tapi Allah Maha Adil, diciptakan Allah hidungnya tajam. 1 kilometer hidungnya bisa mencium. Siapa dia? Cacing. Dikubur Abdul Somad di sini, radius 1 kilometer, cacing-cacing sudah mencium. Apa kata cacing? Brownies bro. Cacing-cacing menggerogoti, habis membusuk. Yang pertama kali membusuk di badan ini adalah yang pertama kali membusuk. Kenapa? Karena isi mata ini adalah air. Air di dalam ada darah, berubah menjadi nanah, maka meletus, membusuk, hitam dia. Itu makanya kalau kita tonton film hantu Cina kan hitam. Perempuan-perempuan paling takut matanya hitam. Maka sebelum tidur malam dipotongnya timun. Bang, ambilkan timun ya. Dicari abang tuh tak ada timun di kulkas. Tak ada timun dek. Tomat aja lah. Tomat. Besok pagi membuat belacan tak ada tomat. Itu dia bang. Sedap masakan kau pagi ini gitu. Luar biasa. Rupanya bercampur dengan tai mata. Hitam, busuk. Yang sekarang memperhatikan fisik. Asal dapat duit pergi ke salon, nampak pipi sudah turun. Gimana cara menaikkan ini? Bisa naik, sulam pipi namanya. Sulam mata namanya. Yang namanya resiko muda ya tua. Siapa yang berani tua, siapa yang berani muda akan merubah tua. Ini sekarang banyak perempuan tidak siap menerima resiko hidup. Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Resiko hidup adalah mati. Berani hidup, berani mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Bunga, ini kan perempuan-perempuan nih bunga. Bapak ibu melihat di atas tak terlalu banyak warna. Tapi kami melihat ke bawah, merah, kuning, kelabu, hijau dan biru. Bunga macam-macam, ini bunga-bunga. Bagaimana tabiat bunga? Tabiat bunga adalah mekar, kuntum, kembang, harum, kuning, layu, mati. Kuntum, mekar, kembang, harum semerbak, layu, mati. Nasibmu oh bunga. Ada bunga yang tak layu Pak Ustadz, bunga plastik. Maka sekarang banyak perempuan mukanya itu plastik semua. Dagu plastik, hidung plastik, pipi plastik, bibir plastik, sampai ini pun plastik. Lontik bukan main. Ada orang bakar sampah, layu.